Dalam kitab fiqih, menggarap sawah dikenal dengan istilah muzara'ah. Menggarap tanah termasuk jenis akad kerjasama yang diperbolehkan oleh ajaran Islam dan banyak dilakukan di masyarakat petani. Mengenai benih tanaman bisa dari pemilik tanah, maka ini dinamakan muzara'ah, dan boleh benih berasal dari penggarap dan ini disebut mukhabarah. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Sahabat petani muslim yang semoga senantiasa Allah rahmati, ada sebuah hadis bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bisyatrin ala ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaybar dengan memperoleh setengah dari hasil panennya berupa buah ataupun tanaman. Hadis di atas adalah dalil diperbolehkannya menggarap sawah, ladang atau kebun karena penduduk Khaybar menggarap tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab fiqih, menggarap sawah dikenal dengan istilah muzara'ah. Menggarap tanah termasuk jenis akad kerjasama yang diperbolehkan oleh ajaran Islam dan banyak dilakukan di masyarakat petani. Mengenai benih tanaman bisa dari pemilik tanah, maka ini dinamakan muzara'ah, dan boleh benih berasal dari penggarap dan ini disebut mukhabarah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akad menggarap tanah adalah sebagai berikut. Pertama, jangka waktu muzara'ah harus ditentukan, misalkan 1 tahun atau 1 masa panen atau lebih. Ketika waktu yang telah disepakati sudah habis, maka masa penggarapan tanah sudah selesai dan berakhir. Jika ingin melanjutkan atau memperpanjang, kedua pihak tinggal menyepakati jangka waktu yang baru. Kedua, bagi hasil panen yang disepakati harus berupa perbandingan atau nisbah dari seluruh hasil panen tanah yang digarap, misalnya setengah-setengah atau 50 banding 50, 40 banding 60, 70 banding 30, terserah, tergantung kesepakatan kedua pihak. Ketiga, tidak sah penggarapan tanah apabila bagi hasilnya berdasarkan tempat atau lokasi. Misalkan pemilik tanah mendapatkan bagian bagi hasil berupa hasil panen dari tempat atau lokasi sebelah sini, dan penggarap tanah mendapatkan bagi hasil berupa hasil panen dari tempat atau lokasi sebelah sana. Alasannya karena pembagian ini mengandung ketidakjelasan. Bisa saja lokasi sebelah sini subur dan hasil panen melimpah, dan sebelah sana kurang subur dan hasil panen sedikit. Kemungkinan ini bisa berlaku sebaliknya, sebelah sini panen sedikit dan sebelah sana panen banyak. Kesimpulannya bahwa menggarap tanah adalah termasuk akad kerjasama, persekutuan, syirkah yang harus jelas pembagian hasilnya, seperti separuh, sepertiga, atau seperempat, atau bagian yang tertentu dari hasil tanaman yang diperoleh, sehingga apabila mengalami keuntungan ataupun kerugian akan ditanggung bersama-sama, dan menggarap tanah hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam.